sekarang ya saya akan ngajarinnya lewat VirtualBox dulu. Nah, nanti akan ada juga tugas ya yang pakai VirtualBox, yang video tutorial, tapi bukan sekarang karena ini kan baru instalasi. Nanti pas udah kita masuk konfigurasi baru nanti tugasnya di situ. Ya, nanti setelah UTS kan nanti ada UTS nih. Nah, itu kita fokus buat buat ke UKOM. Jadi benar-benar kalian di-push buat ngoprek belajar untuk UKOM. Jadi nanti kemungkinan habis UTS itu materinya materi untuk UKOM ya. Jadi persiapan diri aja. Nah, nanti untuk bikin video tutorial itu ya saya nggak perlu ngajarin kalian lagi ya. Maksudnya nggak perlu ngasih tahu kalian gimana harus ngapain kalau nggak punya laptop ya. Ya usaha aja dulu. Oke, di sini saya udah menyiapkan satu buah virtual machine. Ini OS-nya Windows. Jadi ini buat nanti aja nih buat konfigurasi nanti, tapi udah saya siapin aja dulu karena Windows kan installnya lama. Nah, yang sekarang kita buat baru dulu untuk instalasi si Linux-nya. Linux yang kita pakai itu Linux Debian. Ya, ini untuk nama bebas ya. Takutnya kalian lupa. Nah, ini tipenya kalian bisa pakai Linux, di sini pakai Debian. Kalau saya tadi udah download tapi yang 64 bit. Jadi tergantung kalian punyanya yang mana ya, yang mau yang 64 bit atau 32 bit. Saya punyanya yang 64 bit, jadi saya pakai yang 64. Dan habis itu kalian next aja. Jumlah memory size-nya nggak perlu gede-gede karena ini Linux ya. Terus pilihnya yang virtual hard disk saja kalau kalian buat baru. Di next aja lagi, kita next aja. Ya, ini udah ada. Nah, habis itu setelah kita buat mesin baru, kita setting dulu ya. Ada beberapa hal yang harus disetting. Yang pertama, agak lama. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus disetting itu nanti ada di network dan storage. Nanti display akan saya setting juga buat ini doang ya, size si monitornya aja. Tapi ini nggak perlu, nggak penting. Tapi yang penting itu ada di network sama storage. Nah, oke. Yang pertama kita setting storage-nya dulu. Nah, di sini di bawah controller IDE itu kan ada empty ya, ada yang kosong. Ini karena saya pakai yang versi baru jadi agak lama, agak beda kalau misalkan masih pakai versi lama. Nah, setelah itu di sini kan empty, pastikan di sini empty ya. Habis itu di sini ada gambar CD. Habis itu kalian pilih yang ini ya, choose or create virtual optic disk. Kalau ini juga bisa sih nggak apa-apa ya, nggak masalah mau atas mau bawah sama aja. Bedanya kalau yang atas ini kita bisa nge-save di sini. Ya, kita bisa nge-save di sini. Tapi kalau kalian pengen langsung bisa pakai choose this file. Nah, di sini udah saya download untuk Debian-nya. Nanti kalau kalian pengen minta bisa saya kirim karena ini file size-nya gede banget. 3 GB sama 4 GB. Jadi ini total ada sekitar 7 GB. 7 GB-an. Pak, 7 per 8 GB itu OS-nya 2 Pak, Debian Pak. Nah, yang buat ini kan ada 2 CD nih. Ini OS-nya. Nah, yang buat diinstal, buat instalasi itu kalian pilih yang CD 1. Ya. CD 1 itu letak instalasi OS. Nah, nanti CD 2 itu buat kita ngambil si Asteris. Jadi paket-paketnya itu ada di CD 2. Tuh, Tapi itunya sama aja Pak. Linux sama aja, cuman beda sama formatnya aja. aja. Sama. Kan dia itu ada 3 CD. Kenapa dia dipisah?
Karena kan maksimum DVD itu DVD drive, kepingan DVD itu kan maksimumnya 4,7. Nah, makanya dari si pihak Debian dia dipecah jadi 3. Kalau misalnya dia dijadiin satu, itu totalnya bisa kalau nggak salah ini aja 3, 3, 4, 4, 4, 8, ada sekitar 14 giga ya untuk Debiannya aja. Itu CD1, CD2, CD3 kalau digabungin. Makanya dia dipecah jadi yang pertamanya ada 3 giga, 3,7, yang ini ada 4,2. Jadi bisa dimasukin ke CD gitu. Nah, tapi untuk yang install itu kalian pakai yang CD1. Oh iya, saya hampir lupa. Nanti saat praktek kalian siapkan DVD. Ya, siapkan kepingan DVD yang isinya OS Debian ya. Buat nanti jaga-jaga kalau misalnya DVD yang ada di lab itu rusak ya. Di sini kita pilih yang DVD 1 ya, karena kita ingin melakukan instalasi. Tinggal diklik open, tunggu sampai ininya berubah. Tadi kan empty, sekarang udah masuk Debian ya, Debian 8.11 DVD 1. Nah, ya udah selesai yang di sini. Sekarang kita ke network. Oke, di network ini ada 4 adapter, tapi yang kita pakai cuma 3. Adapter 1 itu isinya bridge adapter. Bridge adapter nih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengambil internet yang terhubung ke komputer utama kalian. Kenapa butuh internet? Karena untuk Zoiper ya, sebenarnya nggak perlu internet juga sih, nggak masalah, internet juga bisa. Cuma nanti ini kan patokannya kan untuk UKOM, jadi UKOM itu kan ada internetnya, jadi kita harus pasang internet. Nah, jadi ingat-ingat adapter 1 ini tuh pilihnya yang bridge adapter. Nah, kalau misal kalian pakai bahasa Indonesia, nih tinggal kamu translate aja nih, adapter jembatan ya. Apa nggak tahu nih apa nih kalau bahasa Indonesianya tadi. Ya. Tapi biasakan pakai bahasa Inggris aja, karena aneh ya kalau bahasa komputer pakai bahasa Indonesia. Oke, ini udah adapter 1 udah selesai. Sekarang kita ke adapter 2. Sini kita enable dulu nih. Ya, karena dia belum aktif. Nah, untuk adapter 2 kita pilih internal network. Fungsinya apa? Fungsinya agar si Debian ini atau mesin si Aster ini bisa terhubung ke klien yang ada, klien virtual ya. Terhubung ke klien virtual yang kalian buat nanti. Makanya dia pakai internal network. Lalu adapter 3 ini kita setting menjadi host only adapter. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghubungkan si virtual mesin dengan komputer real kalian. Jadi nanti kita pakai klien 1 sama komputer kalian sebagai klien. Ya, jadi nanti si virtual mesin bisa nelpon ke komputer kalian ya, atau sebaliknya gitu. Makanya dia pakai host only adapter. Adapter 4-nya kosongin aja, kita nggak pakai. Jadi kita hanya pakai 3 adapter aja seperti ini settingannya. Ya. Setelah itu ini display mau saya setting dulu biar agak gede, biar kelihatan. 50 aja cukup. Oke, setelah itu kalian klik OK aja. Nah, kalau udah tinggal kalian pencet start. Ya, ini prosesnya agak lama ya karena kita install dulu. Makanya kita fokusnya untuk instalasi dulu. Instalasi si Asterix-nya, jadi kita belum konfigurasi ya. Jadi baru instalasi biar kalian tahu cara instalasinya gimana. Tuh.
Oke, kita lanjut. Ya, ini kelihatan kan? Jelas nggak? Iya, jelas. Oke, Jelas, Pak. oke. Iya, Pak. Nah, di sini ya kalau kalian lupa ya, ini saya jelasin dari awal aja. Untuk instalasi kalian bisa pilih antara dua ini nih. Bisa graphical install atau install. Tapi saya akan ngajarinnya yang install karena kalian kan Debian ya, Linux. Linux itu basisnya CLI. Jadi saya pengen ngajarin kalian yang CLI, jangan yang graphical. Kalau yang graphical ini installnya sama aja kayak Windows. Jadi kayak ada next 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 kayak gitu. Nah, tapi kita pakainya yang ini aja. Nah, agak lemot tuh. Oke. Untuk bahasa, saya rekomendasi pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi kalau kalian pengen pakai bahasa Indonesia ya monggo, silakan. Tapi saya rekomendasi pakai bahasa Inggris karena nanti aneh kalau pakai bahasa Indonesia. Ya, di sini saya pilih pakai bahasa Inggris. Nah, di sini untuk country, territory, or area atau di situ kan ada tulisan select your location. Artinya kalian disuruh untuk memilih lokasi tempat tinggal kalian atau negara tempat kalian tinggal. Nah, kalau kita perhatikan di sini nggak ada Indonesia ya, hanya ada Antigua, Australia, Botswana, Kanada, Hong Kong, India, Ireland, New Zealand, Nigeria, Filipina, Singapura, South Africa, UK, US, Zambia, dan Zimbabwe. Nah, kenapa nggak di Indonesia? Karena Indonesia letaknya ada di other. Ya, kalian pilih dulu other di sini. Ya, kalian pilih other. Nah, di sini ada Asia. Kalian pilih yang Asia ya. Nah, di Asia ini baru ada si Indonesia. Ya, tinggal kamu pilih Indonesia aja. Nah, ini konfigurasi locales. Ini kalian pilihnya yang United States aja. Biar biar bahasanya itu bahasa US. Kalau UK itu terlalu apa ya? Bahasa Inggrisnya itu terlalu formal. Baku. Ya, terlalu baku, terlalu formal. Jadi kadang ada bahasa-bahasa yang kita nggak kurang paham. Jadi karena kita emang internasionalnya kan kita pakai US, kita belajarnya juga bahasa Inggris di sekolah juga Inggrisnya Inggris US. Jadi kita pakainya yang US aja. Nah, di sini keymap ya, configure to the keyboard. Ya, configure keyboard ini kalian jangan sekali-kali kalian pilih Indonesia di sini. Ya. Kalian pilihnya yang American English karena itu standar internasionalnya. Untuk keyboard itu American English. Kalau kalian pilih Arabic nanti kalian ngetik jadi bahasa Arab ya, berubah jadi bahasanya pakai bahasa Arab jadinya. Riko ngerti, Pak Riko bahasa Arab. Jadi jangan ntar pada amin bukannya pada ngerjain. Nah, nah di sini kita pilih yang American English. Oke, Pas udah aja, Pak. lanjut lagi. Nah, di sini ada di configure the network. Di bagian ini ada 3 ETH, ada ETH 0, ETH 1 dan ETH 2.
Ini di sini fungsinya hanya untuk mengambil DHCP saja. Jadi nggak terlalu penting di sini. Saya minta nanti kita kan konfigurasinya manual di dalam ya. Jadi ini nggak terlalu penting. Kalian pilih aja terserah mau yang mana aja, tapi nanti langsung di cancel ya. Maksudnya gimana kayak gini nih, perhatikan. Misalnya di sini saya pilih ETH 0. Nah, di sini langsung cancel. Cancel lagi. Nah, sampai ada muncul configure network. Network auto configure filet sampai kayak gini. Habis itu continue aja. Nah, di bagian ini ya, kalian pilih yang do not configure the network at this time. Nah, karena nanti kita akan konfigurasinya saat di dalam ya manual. Untuk hostname pakai nama kalian aja ya, disarankan. Root password dibiasakan kalau misalnya nanti di lab passwordnya yang gampang aja 123 aja biar nggak ribet. Jangan passwordnya macam-macam. Full name-nya boleh pakai Wahyu aja, pakai nama sendiri. Username account boleh tinggal next. Passwordnya samain aja kayak tadi 123 dan juga 13. Oke, configure clock. Ini untuk jam, karena kita kan ikutnya di Jakarta ya, tinggal pilih yang western aja. Jadi berat kan? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di bagian partition disk atau pembuatan partisi pada hard disknya. Nah, di sini kita pilihnya yang use entire disk aja. Jadi langsung semuanya. Tinggal next. Pilih yang all file biar nggak bingung. Itu tolong di mute dulu biar enak. Takutnya kebanting suaranya. Oke. Habis itu tinggal finish aja. Pilih yang yes. Partition disk ini untuk minta konfirmasi apakah partisi yang tadi dibuat itu sudah sesuai apa belum. Kalau udah sesuai kita klik yes. Kalau belum ada yang mau diubah tinggal klik no aja. Nah, di sini ada dua cara ya untuk scan CD. Itu bisa dari sini atau nanti pas di dalam. Di sini kalau misalnya pengen scan CD, tinggal kamu ganti ke CD 2, terus ntar kamu pilih yang yes.
Tapi karena saya mendingan ngajarin yang yang di dalam biar kalian paham. Jadi di sini kita pilih no aja. Jadi nanti kita settingin di dalam. Nah, untuk use a network mirror, suaranya kedengeran kan? Kedengeran. Oke. Iya Pak, dengeran Pak. Oke, untuk yang network Jelas, Pak. mirror, ini kita pilihnya yang no aja. Jangan yes. Tunggu lagi sebentar. Participate in the package user survey, ini nggak usah no aja. Nah, di sini ini untuk memilih aplikasi apa aja yang akan diinstal di si Debian-nya. Dan di sini karena kita pengen bikin Debian ini CLI, kita hapus yang Debian desktop environment-nya itu kita hapus. Itu print server jika kita nggak butuh kita hapus saja. Sisain yang standar itu ya. Habis itu tinggal kondisin lagi. Kalau ngapusnya klik apa? Pencet apa? Pencet spasi. Spasi. Pencet Ya, spasi. Iya, sama. Oke, tinggal lanjut, kita continue. Udah tinggal nunggu aja dulu sampai prosesnya instalasinya selesai full. Nah, sini lanjut ke sini ya, ada install group bootloader. Ini untuk ini kita pilih yes aja. Jangan sampai dipilih no di sini, nanti kalau enggak kalian akan stuck di saat yang item-item itu apa ya namanya? Post ya kalau nggak salah. Post namanya. Jadi nggak bisa masuk kalian ke sini. Ini kalian pilih yes. Itu ini pilih yang bawah aja. Nah, kita tunggu lagi sebentar. Habis itu ini proses instalasi sudah selesai. Nanti baru lanjut instalasi si Asterix-nya. Oke, selesai. Tinggal continue aja. Mungkin jangan ribut sendiri. Nah, nanti kalau di real device, nanti ini habis ke restart sendiri, CD-nya kan keluar. Itu CD-nya kamu keluarin, kamu ambil, jangan kamu masukin lagi. Kalau dimasukin lagi ntar install ulang. Waktu kemarin kelas 12 ada yang install sampai 5 kali katanya gara-gara minta install mulu. Padahal mah salahnya gara-gara dia nggak diambil CD-nya. Mantap. Ya, makanya harus hati-hati. Oke,
biasakan saat login itu kita loginnya langsung pakai root login. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Loginnya pakai root ya, biasakan pakai root. Kemarin soalnya banyak yang kebiasaan pakainya yang username ya, ini pakainya root biar langsung masuk root, passwordnya 123 yang tadi kalian buat. Nah, bedanya root sama yang biasa di sini kamu bisa lihat yang tadi tanda kedip, yang ditanda kedip-kedip. Kalau root itu pasti yang sebelah situnya gambarnya pagar, itu artinya kamu udah masuk root. Tapi kalau kamu gambarnya masih dolar kayak gini ya, itu kamu belum masuk root, kamu harus masuk root dulu. Nah, jadi ini udah masuk root, coba kita exit bisa nggak? Oke, misalnya saya pakai login biasa ya, 123. Nah, di sini kan beda ya, bukan pagar ya, tandanya dolar di situ. Nah, itu artinya kamu belum masuk root. Kamu kalau dari sini kamu bisa pakai SU atau super user. Kalau pakai sudo SU bisa nggak? Sudo SU nggak bisa sudo ya, SU berarti SU super user, passwordnya masukin password root tadi. Dah, kamu masuk ke directory root karena disitu udah berubah ya dari dolar jadi pagar. Oke, nah untuk sekarang karena tadi CD1 udah ke scan, jadi kita nggak perlu scan CD1 lagi. Sekarang kita scan CD2. Kamu kalau di VirtualBox ya bisa kamu pergi ke kalau nggak salah device ya, di device kamu di optical di drive, pilih yang CD2 nya, pilih CD2 nya. Oke, nah ini CD2 nya udah masuk tapi belum bisa dipakai ya. Coba kita apt min get install Asteris. Nah, dia masih belum bisa nih. Ada paket Asterix is not installation candidate, atau si Asterix ini belum ketemu ya. Kenapa? Padahal CD-nya udah dimasukin karena si CD ini belum dimasukin ke repository. Jadi nggak bisa, si Linux nggak bisa ngambil data yang ada di CD. Caranya buat masukin CD-nya ke repository itu kalian perintahnya nih apt min cd-rom ya, nggak usah o-nya satu aja, add, tinggal enter. Nah, ini ada mounting DVD ya. Nah, tuh udah jelas kan, kelihatan ya. Kalau kalian baca di sini ada AMD DVD binary 2. Ya, kalau udah ada tulisan binary 2 itu artinya dia udah masuk ke CD 2. Kalau CD 1 dia di situ tulisannya binary 1. Nah, ini setelah itu tinggal kamu apt min get install Asterix. Ini ada dua cara ya. Yang pertama bisa dari sini dulu atau bisa dari CD1 dulu. Nah, di sini ya, tinggal kamu pencet Y aja, Y terus enter. Nah, kamu lihat di sini dia minta CD1 kan? Ya, tinggal kamu masukin aja CD1-nya. Nah, kalau di aslinya ya, kalau di PC asli di sini kita kalau lagi proses kayak gini kita nggak bakal bisa ngeluarin CD. Jadi cara ngeluarin CD-nya pas saat lagi kayak gini, kamu pencet enter langsung pencet tuh CD-nya ya, yang cepet tapi pencet enter keluarin CD-nya ya, langsung ambil, habis itu ditahan karena dia bakalan otomatis masuk lagi, ganti ke CD 1 baru kamu bisa dorong buat masukin. Emang agak kasar tapi emang kayak gitu kalau di real device ya. Nah, di sini kita pindahin ke DVD 1 ya, force aja. Habis itu kamu enter aja terus sampai dia. Nah, ini kalau udah ada
working artinya dia udah kebaca tuh CD satunya, tinggal ditunggu aja. Kalau misalnya takutnya nge-hang. Nah, extracting ya, udah mulai jalan berarti udah bisa. Kita tunggu lagi sampai selesai semua. Nah, di sini dia minta lagi ke DVD 2. Nih yang saya bilang kan agak-agak tricky kan. Agak ngeselin dari CD 2 dia minta ke CD 1. Udah pindah ke CD 1 dia minta lagi ke CD 2. Jadi si paket Asterix ini dia misah-misah, ada yang di CD 2, CD 1, CD 2. Jadi makanya dia minta dua-duanya ya buat install si Asterix ini. Kita pilih yang langsung masukin aja CD 2 nya, caranya sama kayak tadi. Kita force, itu enter. Tinggal tunggu aja sampai selesai ya. Oke, ini proses instalasi Asterix-nya udah selesai. Oke, nah ini untuk proses instalasi sudah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, berarti yang diinstal cuma 1 sama 2 aja ya, Pak? Untuk Iya. di CD-nya. Makanya di sini saya nggak download yang CD3. CD3 itu buat tambahan-tambahan aja utilities. Oke. Jadi kita cuma butuh 2 CD aja, CD 1 dan CD 2. Tadi Pak yang kata untuk force apa Pak? Yang kata Bapak bilang suka minta lagi ke CD 1 atau CD 2? Force Unmount, yaitu Hmm. bagian dari proses instalasi. Jadi dia instalasinya tuh diawali di CD 2 dulu, habis itu dia bakal minta ke pindah ke CD 1. Kamu masukin CD 1, nanti udah install, dia bakal minta lagi ke CD 2. Ntar kamu tinggal ganti lagi CD 2. Berarti Pokoknya itu kalau untuk apa? Kalau untuk di sini berarti kalau untuk masuk ke CD 1 atau CD 2-nya nanti klik device lagi atau enggak, Pak? iya, device lagi. Kamu pilih lagi. Karena di sini ketahuan ya. Kamu lagi akses yang mana? Ya. Kalau kamu akses yang DVD 2, berarti kan yang checklist kan DVD 2. Kalau kamu ngakses yang DVD 1, yang checklist ya DVD 1 gitu. Oke, Pak. Siap. Ada lagi yang bertanya?